Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ayyuhal ikhwah wa ayyatul ahwat, kaum muslimin dan kaum muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dimanapun berada. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di mana kita masih bisa melanjutkan kajian kita untuk mempelajari salah satu kitab aqidah yang ditulis oleh Al-Imam Abu Ja'far At-Tahawi rahimahullahu taala, yaitu Al-Aqidah At-Tahawiyah. Namun sebelum kita mulai, ada satu hal yang mungkin ingin saya sampaikan sebentar, bahwasanya insyaallah taala besok adalah hari Jumat tanggal 9 Muharram. Itu artinya besok kita disyariatkan dan disunnahkan untuk puasa Asyura. Karena puasa Asyura adalah tanggal 9 dan tanggal 10 bulan Muharram. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya tentang keutamaan puasa Asyura. Su'ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam an shaumi Asyura. Rasulullah pernah ditanya tentang puasa Asyura, maka beliau mengatakan yukaffirus sanatal madiyah. Puasa Asyura itu pahalanya menghapuskan dosa-dosa setahun yang lalu. Dan puasa Asyura pada asalnya adalah pada tanggal 10, Asyura Asyra. Hanya saja kita katakan ditambahi tanggal 9 karena Rasulullah SAW pernah puasa Asyura tanggal 10, lalu dikabarkan kepada Nabi SAW sebagaimana dalam riwayat Muslim dari Ibnu Abbas, bahwa dikatakan kepada beliau bahwasanya orang-orang Yahudi mereka puasa tanggal 10. Maka Nabi mengatakan, la in baqitu ilal amil muqbil la asuman at-tasi'. Seandainya Allah SWT memberikan umur panjang kepada saya sampai tahun depan, maka saya akan puasa pada tanggal ke-9. yakni di samping tanggal 10, beliau akan mengiringnya dengan tanggal 9. Namun qadarullah, Allah Subhanahu wa taala mewafatkan nabinya sebelum tahun berikutnya. Ya. Oleh karenanya para ulama rahimahumullahu taala mensunnahkan puasa Asyura tanggal 9 dan tanggal 10. Jadi ini adalah sebuah kesempatan, ya, sebuah pintu kebaikan, pahala yang Allah Subhanahu wa taala buka, ya, secara terbentang bagi kita semuanya. Oleh karenanya hendaknya kita berlomba-lomba di dalam kebajikan. Ya. Ini mungkin sedikit, ya, adapun pembahasan secara panjang mungkin bukan di sini tempatnya. Intinya saya ingin mengingatkan kepada diri kami dan kepada para ikhwan dan para akhwat serta kaum muslimin dan kaum muslimat dimanapun berada, mari kita hidupkan sunnah puasa Asyura, karena amalan ini hanya sedikit, ya, enteng, tetapi pahalanya begitu besar. Hanya puasa 2 hari, tapi pahalanya Allah Subhanahu wa taala menjanjikan dengan terhapusnya dosa-dosa kita setahun yang telah lalu. Dan siapa di antara kita yang tidak membutuhkan ampunan Allah Subhanahu wa taala? Kita adalah hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang banyak berbuat dosa, yang banyak berbuat salah. Masih banyak perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala yang kita tinggalkan. Dan masih banyak larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala yang masih kita terjang. Oleh karenanya, ya, dengan pintu-pintu kebaikan seperti ini, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita termasuk hamba-hambanya yang diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya kita baca Aqidah At-Tahawiyah, di mana Al-Imam Abu Ja'far At-Tahawi rahimahullah mengatakan, setelah beliau menjelaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala menciptakan tanpa butuh kepada makhluk, dan Allah Subhanahu wa taala memberikan rizki tanpa kesusahan, tanpa keberatan.
Lalu beliau mengatakan mumitun bila makhafatin, ba'ithun bila masyaqqatin. Allah Subhanahu wa taala mematikan makhluknya bila makhafatin, tanpa rasa takut dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala mematikan hambanya. Allah berfirman dalam surat Az-Zumar ayat 42, Allahu yatawaffal anfusa hina mautiha. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang mematikan jiwa-jiwa ya ketika sudah datang ajalnya, ya, kematiannya. Dan Allah Subhanahu wa taala sebagaimana Dia yang menghidupkan, Dia pula yang mematikan. Dan kata penulis, bila mahawafah, tatkala Allah Subhanahu wa taala mematikan hambanya, itu mematikan tanpa mahawafah, rasa takut dari Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah tidak pernah takut kepada siapapun. Allah Subhanahu wa taala tidak takut kapanpun. Allah Subhanahu wa taala tidak takut kepada apapun. Ya, Allah Subhanahu wa taala mematikan siapapun yang Dia kehendaki. Dan tatkala Allah Subhanahu wa taala mematikan salah satu hambanya, itu karena keadilan Allah Subhanahu wa taala. Itu karena hikmah Allah Subhanahu wa taala. Ya, bukan karena yang lainnya. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan la mu'aqqiba li hukmih. Allah Subhanahu wa taala ya dalam surat Ar-Ra'd ayat 41, tidak ada yang mengkritik tentang hukumnya. Tatkala Allah Subhanahu wa taala menetapkan si fulan mati, enggak ada yang bisa menolak. Enggak ada yang bisa membantah. La yus'al amma yaf'al wa hum yus'alun. Allah Subhanahu wa taala tidak ditanya tentang apa yang Dia perbuat, justru makhluklah yang ditanya. Ya, adapun Allah Subhanahu wa taala, Allah mematikan sekehendak Dia, tanpa rasa takut kepada siapapun. Dan itu karena hikmah Allah Subhanahu wa taala. Berbeda sama makhluk. Kalau makhluk mungkin membunuh atau mematikan seorang itu karena rasa takut. Mungkin dia takut tersaingi. Ya, seperti para misalkan orang-orang pemimpin yang zalim, ya, mereka menggunakan politik yang rusak, ya. Tatkala misalkan ada seorang yang mencoba untuk memberontaknya, atau ada orang yang ingin menggulingkan kursinya, maka dia akan berusaha berbuat zalim dengan cara membunuhnya, mematikan, karena takut ada yang menyainginya. Ya. Atau mungkin ada orang yang enggak mematikan karena dia takut ditinggal olehnya. Tapi Allah Subhanahu wa taala tidak. Allah tidak pernah takut kepada siapapun. Ya, tidak pernah takut kepada siapapun. Baik. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fadamdama 'alaihim rabbuhum bidzambihim fasawwaha wa la yakhafu ukbaha." Ya, Allah Subhanahu wa taala hancurkan karena dosa-dosa mereka. Ya, dan Allah Subhanahu wa taala tidak takut tentang akibatnya. Karena Allah tidak takut kepada siapapun. Baik. Selanjutnya penulis mengatakan ba'ithun bila masyaqqah. Allah Subhanahu wa taala ba'its, yaitu menghidupkan kembali. Ya, setelah kematian. Bila masyaqqatin, tanpa kesulitan, tanpa kesusahan. Artinya Allah Subhanahu wa taala akan membangkitkan makhluk-makhluk yang telah meninggal dunia di suatu hari yang telah Allah Subhanahu wa taala janjikan. Dan itu adalah sebuah kepastian. Ya, dan itu adalah sebuah kepastian. Allah Subhanahu wa taala berfirman ya dalam surat At-Taghabun ayat 7, za'amal ladzina kafaru alla yub'asu qul bala wa rabbi latub'atsunna thumma latunabba'unna bima amiltum wa dzalika 'ala Allahi yasir. Orang-orang kafir menyangka bahwasanya mereka tidak akan dibangkitkan.
Katakanlah wahai Muhammad, bahkan pasti kalian akan dibangkitkan demi Rabbku. Bersumpah, Allah Subhanahu wa taala bersumpah, demi Rabbku, latub'atsunna. Perhatikan di sini, ya. Wa Rabbi, sumpah. Ini taukid, diperkuat. Kemudian latub'atsunna, ada lam taukid. Ditambah lagi dengan nun, latub'atsunna, nun taukid. Berarti kebangkitan itu adalah suatu yang pasti. Ya. Kalian pasti akan dibangkitkan. Kemudian kalian akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala tentang apa yang kalian perbuat. Wa dzalika 'alallahi yasir. Dan semua itu bagi Allah Subhanahu wa taala adalah mudah. Makanya kata penulis, bila masyaqqah. Tidak ada kesusahan bagi Allah Subhanahu wa taala untuk membangkitkan manusia setelah meninggal dunia. Walaupun mereka sudah menjadi tanah, walaupun mereka sudah menjadi tulang. Bahkan mungkin ada sebagian makhluk yang mati mungkin di laut atau dimakan binatang buas atau mungkin sudah terbakar, remuk dan sebagainya, tapi Allah Subhanahu wa taala Maha mampu untuk membangkitkan mereka semuanya. Jadi ini adalah sebuah keyakinan bahwa Allah Subhanahu wa taala akan membangkitkan makhluknya, dan itu adalah mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah Subhanahu wa taala saja mudah untuk menciptakan kita, padahal sebelumnya kita tidak ada, apalagi cuma apa? Membangkitkan. Itu lebih mudah. Orang kalau menciptakan dari awal, kita bikin rumah misalkan, dari awal, pondasi dari awal, itu lebih sulit ketimbang renovasi. Ketimbang renovasi. Artinya renovasi itu lebih mudah daripada bikin dari awal. Ini dalam pandangan dan penilaian makhluk di dunia. Apalagi dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah Subhanahu wa taala saja mudah baginya, tidak pernah ada rasa sulit baginya untuk menciptakan manusia dari awal, bagaimana hanya sekedar untuk membangkitkan? Tentu itu akan lebih mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya Allah berfirman dalam surat Ar-Rum ayat 27, awalam yarau kaifa yubdi'u Allahul khalqa tsumma yu'idu. Tidakkah mereka melihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala menciptakan dari awal, kemudian Allah akan mengulanginya, mengembalikan lagi. Inna dzalika 'alallahi yasir. Sesungguhnya hal itu adalah mudah bagi Allah. Ini surat Al-Ankabut ayat 19. Dalam surat Ar-Rum ayat 27 Allah mengatakan, wa huwal ladzi yabda'ul khalqa tsumma yu'iduhu wa huwa ahwanu 'alaihi. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang mengawali penciptaan dan Allah akan mengulang lagi, yakni membangkitkan, wa huwa ahwanu 'alaihi. Dan itu lebih apa? Lebih mudah bagi Allah. Semuanya mudah, menciptakan dari awal mudah. Dan mengembalikan lebih mudah. Cuma Allah SWT mengatakan ini lebih mudah ketimbang yang pertama. Sebagaimana Allah SWT ingin memberikan gambaran penilaian kepada makhluk. Kalau makhluk aja renovasi itu lebih mudah daripada bangun dari awal, apalagi Allah Subhanahu wa taala. Walillahil matsalul a'la. Bagi Allah Subhanahu wa taala permisalan yang lebih besar. Jadi kewajiban bagi kita ayyuhal ikhwah beriman bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan membangkitkan manusia setelah kematian. Setelah kematian. Oleh karenanya ayyuhal ikhwah, ucapan penulis ini mumitun bila mahafah, ba'itsun bila masyaqqah, mengingatkan kepada kita agar kita menyadari bahwa hidup ini hanyalah sementara. Kita semuanya pasti akan meninggal dunia. Dan kita semuanya akan dihidupkan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala guna mempertanggungjawabkan amal perbuatan kita masing-masing. Oleh karenanya tatkala kita membaca perkataan penulis mumitun bila makhafa, Allah akan mematikan, hendaknya hal ini mengingatkan kepada kita akan kematian.
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan, "Aktsiru min dzikri hadzimil ladzat." Ya, perbanyaklah oleh kalian mengingat kematian. Kenapa? Karena dengan mengingat kematian kita akan mendapatkan banyak faedah. Di antaranya apa yang disebutkan oleh Imam Al-Qurtubi dalam kitabnya Tadhkirah fi Ahwalil Akhirah. Yang pertama, orang yang akan sering mengingat kematian, maka dia akan segera bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak akan menunda-nunda. Ya, entar aja kalau udah tua. Ya, entar aja. Tidak. Dia akan segera bertobat. Kenapa? Karena dia tidak tahu kapan Allah Subhanahu wa taala akan mencabut nyawanya. Kapan malaikat maut akan menghampirinya untuk mencabut nyawanya. Yang kedua, orang yang selalu mengingat kematian, maka dia akan memperbaiki amal perbuatannya. Dia akan semangat untuk beramal soleh. Dan dia akan berusaha semaksimal mungkin memperbaiki amal ibadahnya. Tatkala dia sholat, maka dia akan berusaha untuk sholat sekhusyuk mungkin, tumakninah mungkin. Kenapa? Karena dia menyadari bahwa tidak ada jaminan bahwa dia akan bisa sholat lagi setelah ini. Tatkala dia sujud, dia menyadari barangkali ini adalah sujud dia yang terakhir. Sehingga dia akan berupaya untuk memperbaiki sholatnya. Yang ketiga, ayyuhal ikhwah, di antara manfaat kita mengingat kematian, sering mengingat kematian, adalah kita akan qanaah terhadap dunia. Kita akan merasa cukup dengan apa yang telah Allah Subhanahu wa taala rizkikan kepada kita. Kita tidak akan tamak, rakus, tergila-gila memburu dunia. Kenapa? Karena kita sadar bahwa kita semuanya akan meninggal dunia. Dan seorang apabila telah meninggal dunia, tidak bermanfaat harta, tahta, anak-anak, istrinya. Yang bermanfaat adalah amal perbuatannya. Ya. Oleh karenanya ini hendaknya mengingatkan kepada kita tentang kematian. Demikian juga perkataan penulis, ba'isun bila masyaqqah. Allah Subhanahu wa taala akan membangkitkan kita setelah kematian. Maka ini memberikan faidah kepada kita. Hendaknya hal ini menjadikan kita untuk mempersiapkan bekal untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala pada suatu hari yang tidak bermanfaat harta dan anak-anak. Yauma la yanfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Pada hari itu tidak bermanfaat harta dan anak-anak kecuali orang yang datang kepada Allah Subhanahu wa taala dengan hati yang bersih, dengan hati yang selamat. Ya, hati yang selamat dari syubhat dan selamat dari syahwat. Ya, selamat dari syahwat. Oleh karenanya, ya, sekali lagi ini hendaknya menjadikan kita untuk memperbanyak bekal. Perbekalan, ya, amal soleh, taqwa. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi at-taqwa. Berbekalah oleh kalian dan sebaik-baik bekal adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dahulu Umar bin Abdul Aziz, khalifah yang mulia, pernah mengatakan dalam khutbahnya, inna likulli safarin zada. Ya, fatazawwadu li safarikum minad dunya ilal akhirah bittaqwa. Sesungguhnya semua perjalanan, semua safar pasti membutuhkan bekal. Kita kalau pergi pasti butuh bekal. Ya, nyiapkan baju, tas, makanan, uang dan sebagainya. Maka berbekalah untuk perjalanan kalian dari dunia menuju akhirat dengan berbekal takwa. Karena itulah sebaik-baik bekal. Ya. Intinya, ikhwan, tatkala kita belajar akidah seperti ini, akidah Thahawiyah, janganlah kita hanya menjadikannya sebagai teori saja. Tapi hendaknya kita wujudkan. Ya. Kita wujudkan dengan menambah keimanan kita. Menambah amal perbuatan kita. Ya. Dan ini adalah suatu hal yang penting. Masih banyak di antara para penuntut ilmu, tatkala mereka belajar akidah hanya sekedar teori belaka. Ya, hanya sekedar teori saja. Tidak membuahkan perubahan pada akhlak dan tidak menjadikan perubahan pada hatinya dan amal perbuatannya. Dan ini adalah ayyul ikhwah
satu kecacatan di dalam para penuntut ilmu. Dahulu Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala pernah mengatakan dalam kitabnya Al-Fawaid, beliau mengatakan suatu ungkapan yang perlu dicatat dengan tinta emas. Beliau mengatakan, kullu ilmin la yazidu al-imana thabatan fahuwa madkhul. Setiap ilmu yang tidak menambah kuatnya iman, dan tidak menambah amal soleh, maka itu adalah ilmu yang terkotori, ilmu yang ternodai, ilmu yang tercampuri, bukan ilmu yang bermanfaat. Oleh karenanya, mari tatkala kita belajar akidah, baik kitab yang sudah kita pelajari, baik itu Salasatul Usul atau Lumatul I'tiqad atau Al-Aqidah Wasithiyah atau Al-Aqidah Thahawiyah, jangan hanya dijadikan sebagai teori sehingga kita bisa mampu menjawab tatkala soal imtihan. Tidak. Ilmu lebih daripada itu. Ilmu harus membuahkan amal saleh dan menambah keimanan bagi kita semuanya. Oleh karenanya ayyuhal ikhwah, akidah yang benar, tauhid yang benar akan membuahkan akhlak yang baik, akan membuahkan hati semangat untuk beramal soleh. Dan ini penting. Tatkala Rasulullah SAW mengatakan, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir, falyaqul khairan aw liyasmut." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, dan ini akidah, maka buahnya adalah hendaknya dia mengatakan yang baik atau diam. Ini akhlak. Tatkala Rasulullah SAW mengatakan, yanzilu Rabbuna tabaraka wa ta'ala ila sama'id dunya fi sulusil akhir. Allah Subhanahu wa ta'ala turun ke langit dunia pada sepertiga malam terakhir. Jangan kita hanya mengambil faedah, Allah Subhanahu wa ta'ala punya sifat turun. Ini benar. Tapi jangan hanya sekedar teori ini saja. Ada sisi yang lain yang perlu kita perhatikan, yaitu sabda Nabi SAW selanjutnya, fayaqul mayyad'uni fa astajibalah, mayyas'aluni fa u'tiyah. Siapa yang berdoa kepadaku maka saya akan kabulkan. Siapa yang istighfar kepadaku maka saya akan ampuni. Siapa yang meminta kepadaku maka saya akan penuhi permintaannya. Tazkiyatun nufus. Tazkiyatun nufus, penyucian jiwa. Maka akidah yang benar menjadikan kita memiliki hati yang bersih, hati yang bening, hati yang selamat dari syubhat dan syahwat, hati yang semangat untuk memperbanyak bekal untuk akhiratnya. Baik. Selanjutnya kata Imam At-Tahawi rahimahullah, ma zala bi sifatihi qadiman qabla khalqih. Adalah Allah Subhanahu wa ta'ala mazal. Mazala itu apa? Selalu, senantiasa. Bisifatihi, dengan sifat-sifatnya. Qadiman, yang awal, dahulu. Qabla khalqihi, sebelum penciptaannya. Lam yazdad bikaunihim syai'an lam yakun qablahum min sifatih. Tidak bertambah dengan keberadaan makhluk sesuatu pun dari sifat Allah Subhanahu wa ta'ala yang sifat sebelum mereka, yaitu sebelum makhluknya. Min sifati, dari sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa kama kana fi sifatihi azaliyah, sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala dalam sifatnya adalah azali, selalu, azali maksudnya selalu, senantiasa. Kadzalika la yazalu 'alaiha abadiyah. Demikianlah Allah Subhanahu wa ta'ala, dia akan senantiasa abadiyah, abadi. Baik. Di sini ayyuhal ikhwah, Al-Imam At-Tahawi rahimahullahu ta'ala ingin menjelaskan kepada kita tentang kesempurnaan sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala memiliki sifat yang sempurna. Sekalipun sebelum Allah Subhanahu wa ta'ala melakukan hal itu. Sebagai contoh, misalkan
Allah Subhanahu wa taala sudah memiliki nama Al-Khaliq. Apa? Al-Khaliq, pencipta. Sebelum Allah Subhanahu wa taala menciptakan, dia sudah punya nama Al-Khaliq. Dan senantiasa Allah Subhanahu wa taala memiliki nama Al-Khaliq, tidak pernah terputus sampai kapanpun. Enggak pernah berhenti. Oh, sudah enggak menciptakan, berarti enggak Khaliq lagi. Ya, tidak. Jadi Allah Subhanahu wa taala mempunyai sifat sejak dahulu, senantiasa dan abadi. Ya, dan abadi. Oleh karenanya ayolah ikhwah, tatkala kita membaca firman Allah Subhanahu wa taala, misalkan dalam surat An-Nisa misalkan ayat 11, innallaha kana aliman hakima. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu kana. Perhatikan lafaz kana, itu fi'il madhi. Jangan diartikan dahulu Allah Subhanahu wa taala aliman, berilmu. Dahulu berilmu. Berarti kalau sekarang enggak berilmu lagi. Enggak. Makanya para ulama tatkala menafsirkan kana pada zat Allah, mereka mengatakan apa? Maslubatuz zaman. Tidak terikat dengan waktu. Kalau kita belajar shorof, yang namanya fi'il madhi itu kan menunjukkan madhi waktu yang lalu. Ya, waktu yang lalu. Jadi tatkala berarti misalkan zahaba atau misalkan akala Muhammadun al-khubza, Muhammad dulu makan roti. Mungkin kalau sekarang enggak makan roti, sudah makan nasi. Itu kan dulu. Nah, tapi kalau Allah Subhanahu wa taala tatkala Allah mensifati dengan kana, itu tidak terikat dengan waktu. Ya. Nah, tatkala Allah mengatakan aliman hakimah, bukan berarti dulu bodoh kemudian berilmu. Itu kan makhluk. Ya, kalau makhluk dia tidak dikatakan berilmu kecuali kalau sudah punya ilmu. Orang enggak dikatakan pintar kecuali kalau memang dia sudah belajar, jadi orang hebat, baru dikatakan pintar. Sebelumnya apa? Bodoh. Itu kalau makhluk. Tapi kalau Allah Subhanahu wa taala tidak. Dahulu, terus senantiasa, dan seterusnya. Tidak akan berhenti, Allah Subhanahu wa taala akan memiliki sifat. Ini makna secara global apa yang dikatakan oleh penulis. Ya. Faham atau enggak? Jadi Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat itu sempurna sejak dulu dan senantiasa terus-menerus sampai tiada batas. Ya, sampai tiada batas. Allah akan selalu memiliki sifat-sifat itu, tidak terbatas pada waktu. Ya. Tatkala Allah Subhanahu wa taala misalkan mensifati dirinya adalah Al-Khaliq, itu sebelum Allah menciptakan Allah sudah punya nama Al-Khaliq. Setelah Allah Subhanahu wa taala ketika menciptakan Allah disebut Al-Khaliq. Setelah menciptakan pun disebut Al-Khaliq. Sampai kapan? Sampai kapanpun. Tiada terbatas. Demikian juga Al-Alim. Allah Subhanahu wa taala punya sifat Al-Alim. Misalkan zat yang mengetahui. Ya, sejak dulu dan akan senantiasa dan terus sampai tiada batas. Allah selalu memiliki sifat Al-Alim. Maksud Al-Imam At-Tahawi di sini, ayyuhal ikhwah, adalah untuk membantah pemikiran Jahmiyah dan Mu'tazilah yang mengatakan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu baru memiliki nama atau sifat kalau dia sudah melakukan. Jadi misalkan Allah itu disebut Al-Khaliq kalau dia sudah apa? Menciptakan. Kalau sudah menciptakan baru disebut Al-Khaliq. Kalau sudah berilmu baru kemudian apa? Disebut Al-Alim. Paham ya? Kalau sudah mengampuni baru disebut Al-Ghafur. Kalau sudah menyayangi baru kemudian disebut Al-Ghafur. Sebelumnya berarti enggak. Ini yang dibantah oleh Imam At-Tahawi. Ya, Allah Subhanahu wa taala tidak seperti makhluk. Ya, tidak seperti makhluk yang dahulunya bodoh baru kemudian apa? Berilmu, baru disebut berilmu. Allah enggak. Allah enggak pernah punya sifat bodoh. Ya. Jadi ini makna perkataan Al-Imam At-Tahawi. Jadi Allah Subhanahu wa taala selalu memiliki sifat-sifat tersebut ya, dahulu dan senantiasa
sampai tiada batasnya. Selanjutnya, laisa ba'da khalqil khalqi istafada ismal khaliqi. Ini masih ada keterkaitan dengan yang sebelumnya. Ya, Allah Subhanahu wa taala itu tidaklah setelah menciptakan makhluk baru mendapatkan nama Al-Khaliq. Ya, ini masih ada keterkaitan dengan sambungan yang tadi. Jadi bukan berarti Allah Subhanahu wa taala setelah menciptakan baru dapat nama Al-Khaliq. Wala bi ihdasil bariyati istafada ismal bari. Bukan juga dengan setelah menciptakan makhluk baru disebut nama mendapatkan nama Al-Bari. Al-Bari itu hampir mirip dengan Al-Khaliq. Ya. Ada sebagian para ulama yang mengatakan Al-Khaliq sama Al-Bari itu apa? Sinonim. Sama. Ada yang mengatakan ada perbedaan. Kalau Al-Khaliq itu sudah ada contoh sebelumnya. Tapi kalau Al-Bari itu belum ada contoh sebelumnya. Masih awal. Baik, lahu makna rububiyah. Allah Subhanahu wa taala memiliki makna rububiyah. Wala marbub. Allah Subhanahu wa taala tidak diatur, tapi dialah yang mengatur. Wa makna al-khaliq wala makhluk. Allah Subhanahu wa taala memiliki makna al-khaliq dan dia bukanlah makhluk. Baik. Seperti tadi saya katakan, ini masih ada sambungannya dengan ungkapan beliau sebelumnya. Jadi tujuannya penulis ingin membantah pemikiran siapa? Jahmiyah dan Mu'tazilah yang mengatakan bahwasanya Allah itu baru disebut Al-Khaliq kalau sudah apa? Menciptakan. Kata Syekh, enggak. Allah tidak disebut Al-Khaliq ya setelah menciptakan, enggak. Sebelum menciptakan pun Allah sudah punya nama Al-Khaliq. Jelas ya? Jelas apa pusing? Ya? Jelas. Baik. Ya, jadi intinya ini adalah bantahan kepada orang-orang Jahmiyah dan Mu'tazilah yang mengatakan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat itu kalau sudah melakukan. Jadi Allah Subhanahu wa taala dikatakan berilmu kalau dia sudah apa? Ya, berilmu, mengetahui. Allah Subhanahu wa taala baru mendapatkan nama Al-Khaliq kalau dia sudah menciptakan. Ya. Saya mengatakan tidak. Bukan berarti Allah Subhanahu wa taala setelah menciptakan baru punya nama Al-Khaliq. Atau setelah menciptakan baru punya nama Al-Bari, enggak. Atau setelah berilmu baru dikatakan Al-Alim, enggak. Sebelumnya Allah pun sudah punya nama itu. Ya, jangan disamakan seperti makhluk. Kalau makhluk kan gitu ya. Dia enggak dikatakan orang pintar kalau dia ya enggak pintar. Kalau makhluk dulunya bodoh, baru kemudian apa? Pintar. Itu kan makhluk. Ya. Dikatakan pintar setelah dia pintar. Setelah dia pintar, pandai. Baik. Kalau Allah Subhanahu wa taala enggak. Karena Allah itu enggak pernah apa? Bodoh. Kalau makhluk kan awalnya bodoh, kita dilahirkan dalam keadaan bodoh. Baru belajar, langsung setelah pintar baru dapat sifat apa? Anak pintar, anak cerdas. Gitu kan? Taib. Itu kan kalau makhluk. Kalau Allah Subhanahu wa taala enggak. Allah memiliki sifat Al-Alim ya. Sebelumnya dan senantiasa sampai enggak akan ada batasnya. Allah selalu memiliki nama Al-Alim. Kenapa? Karena Allah enggak bisa kita katakan Allah pertamanya bodoh, baru kemudian setelah itu belajar, baru pintar. Enggak. Itu enggak mungkin bagi Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala enggak pernah bodoh. Taib. Dan dari perkataan penulis di sini dapat kita ambil faedah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala punya sifat, yaitu punya nama, di antara namanya adalah Al-Khaliq. Al-Khaliq. Ya. Yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam 11 tempat di Al-Qur'an. Demikian juga nama Allah Subhanahu wa taala adalah Al-Bari. Ya, Al-Bari yang disebutkan 3 kali di dalam Al-Qur'an.
dalam surat Al-Hasyr sama surat Al-Baqarah. Dan menariknya, nama Al-Khaliq sama Al-Bari digabungkan oleh Allah dalam surat Al-Hasyr. Huwallahul khaliqul bari'ul musawwir. Ya. Baik. Kesimpulannya, ikhwan, yang pertama tadi yaitu bahwa Allah Subhanahu wa taala mematikan makhluknya tanpa ada rasa takut. Berbeda seperti makhluk. Kalau makhluk kan mematikan atau membunuh mungkin karena apa? Takut. Makhluk kita membunuh ular karena takut dia gigit sama kita. Itu makhluk. Tapi Allah Subhanahu wa taala enggak. Tatkala Allah mematikan itu karena hikmahnya dan karena keadilannya. Dan yang kedua, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan membangkitkan manusia tanpa kesulitan. Tidak ada yang sulit bagi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, Syekh menjelaskan kepada kita bahwasanya sifat Allah Subhanahu wa taala itu adalah apa? Bersifat qadim, sejak dulu dan azali, senantiasa, terus-menerus, tidak pernah berhenti, tidak pernah berhenti, dan akan abadi selama-lamanya. Akan abadi selama-lamanya. Berbeda seperti sifatnya makhluk. Kalau makhluk itu, dia baru dinamakan berilmu kalau dia sudah mendapatkan ilmu. Sebelumnya, masa misalkan anak bayi baru lahir baru dibilang, wah ini anak pinter ini. Enggak. Kemudian dia enggak terus-menerus. Kalau misalkan dia pertamanya pinter, terus misalkan karena kecelakaan gagal otak, misalkan, akhirnya enggak pinter lagi, ya udah, kan berarti enggak abadi pinternya. Tapi kalau Allah Subhanahu Wa Taala enggak pernah Allah Subhanahu Wa Taala itu kemudian terputus sifatnya, enggak pernah terputus sifatnya. Jelas ya? Ini kesimpulan dari apa yang beliau katakan. Insyaallah taala kita akan lanjutkan perkataan penulis tentang kekuasaan dan kemampuan Allah Subhanahu wa taala. Apa ini? Kalau ada pertanyaan, apa itu Allah? Apa jawabannya? Ini enggak perlu. Apa itu Allah? Maksudnya apa? Apa itu maksudnya yang ditanyakan apanya? Kalau definisinya, Allah itu adalah al-ma'bud. Allah, lafaz jalalah, Allah itu adalah ma'luh. Artinya adalah ma'bud. Ma'bud. Yang zat yang kita ibadahi. Zat yang berhak untuk mendapatkan seluruh macam ibadah dari makhluknya. Adapun kalau ini pertanyaan adalah tentang zatnya, kita katakan kita tidak tahu tentang bagaimana zat Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini pertanyaan masih mujmal, global. Apa itu Allah? Apanya? Yang ditanyakan itu apanya? Maknanya, makna secara bahasa Allah itu apa? Ataukah tentang zat Allah itu bagaimana? Apa? Kalau pertanyaan seperti ini maka enggak boleh. Wasu'alu anhu bid'ah. Kalau kita tanya, apa itu zat Allah itu bagaimana? Apa itu Allah? Seperti kebanyakan orang-orang filsafat misalkan, menanyakan pertanyaan-pertanyaan seperti ini dalam arti tentang bagaimana zatnya. Ini enggak boleh. Kita enggak boleh karena kita enggak tahu tentang bagaimana zat Allah. Sebagaimana sudah kita pelajari, wala yuhituna bihi ilma. Manusia itu enggak bisa menjangkau tentang ilmunya Allah. Karena kita enggak tahu tentang zat Allah. Kewajiban kita hanyalah beriman. Kita enggak mungkin berbicara tentang Allah, berbicara tentang nama Allah dan sifat Allah SWT begini dan begini, kecuali berdasarkan apa? Dalil. Kalau kita ngomong semaunya, berarti ini adalah berdusta kepada Allah. Wala taqfu ma laysa laka bihi ilm, innas sam'a wal basara wal fu'ad, kullu ulaika kana anhu mas'ula. Jangan kalian berkata kecuali berdasarkan ilmu. Wassallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.